Kemudian para jamaah, kalau kita menyampaikan nan bana ke orang nan ada masalah, ya kan? Sampaikanlah dengan bahasa yang dipahaminya. Supaya nya capek mengerti. Kalau di kampung awak wirid pak dibaca asosiasi, asimilasi, nak tentu dah kecil ustaz. Negari awak kau kan pernah dijajah Jepang pak, ya kan? Orang Payakumbuh kan banyak mengalih kelamai. Masuk Jepang ke pasar tu, hanya suruh membeli kelamai ko jo baso Payakumbuh. Boleh lawan. Alim ngerti Jepang? Cik Jepang nyo pacik kelamai ko. Korewa na desu ka? Alim ngerti orang Payakumbuh? Indah. Korewa na desu ka tu lai tahu apa artinya. Ikon hani ibu jua ko ago korewa. Nang kecik orang Payakumbuh ko kelamai ndak nang Korea ko dawan ko na lombu ko je. Orang Jepang ko. Bagero je. Cik orang Payakumbuh ko ndak bagulo dawan basoka je. Akhirnya nya tanpa di Jepang. Jadi menyampaikan kebenaran agar hati orang yang tertutup itu terbuka dengan bahasa yang dipahaminya, menjauhkan dirinya dari tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat wal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Mutatahirin yang telah hadir dengan niat untuk mendirikan salat zuhur berjamaah. Kemudian suara azan yang berkumandang kita ulang membacanya kembali, karena kalimat itu adalah kalimat nama-nama Allah, dan di sana kita disuruh untuk menghubungkan diri kepada Allah dengan panggilan hayya 'alas shalah. Kalau jiwa ini selalu terhubung dengan Allah, jangankan gila, stres saja tidak akan dihadapi oleh manusia. Jadi orang yang stres, orang yang gila itu hubungannya putus dengan Allah. Maka setiap Allah memanggil dengan kalimat azan melalui mulut dan suara muazin, mari kita bersegera meninggalkan segala kesibukan. Semoga apa yang kita usahakan selamat, mendapat rahmat dan mendapat berkah dari Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah kita puji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya, kita berselawat kepada nabinya, yang Allah itu sendiri juga berselawat kepada nabi itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dengan salawat yang kita baca tulus ikhlas dari hati kita, semoga kita bermurah hati Allah mempertemukan kita, menjadikan kita bahagia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus nantinya. Amin. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Alhamdulillah, mungkinlah 2 kali wirid ya. Itu ambo digantikan sedek kawan.
Itu sebabnya cik sebenarnya de Pak Sudirman kok. Wirid ko nyo foto atau masuk YouTube. Nan orang Minang kan dak di Padang ko tinggal. Ada di Batam, ada di Duri, ada di Kalimantan, ada di Nagari 9. Atau terpaksa mau urus paspor awak ke sana. Jadi kalimat-kalimat nan tak biarlah lamo nak nyodanga di orang Minang di rantau ko, tak kajui nyo mendanga melalui YouTube. Tu ambo pai lo kasinan memenuhi permintaan beliau. Jadi lah babelo barang ko, Duri, Dumai, Batam, Kalimantan. Besok tanggal 8 balik ke Pekamaru lah. Kok lain tak mati ambo. Siang kini alhamdulillah sesudah mengaji ko kalau Allah mengizinkan ambo kawirit ke kampung ambo sendiri ke Salo Kurua namanya. Kurua Salo Kecamatan Baso. Urang Kurua pai ke sawah langkeh padi tuka jolado taruhlah tunduk kita kepada Allah, mudah-mudahan nanti masuk surga. Kok jok neraka kau boleh ke mo tadi kira lai capek takana, iya kan, masuk surga. Untuk kajian kita dalam waktu yang pendek ini yang diistilahkan kultum. Wirid pengajian ini gunanya untuk membuka hati kita yang belum terbuka menerima kebenaran. Sebab kadang-kadang dengan wirid ko Pak, tanpa disadari de orang non berceramah, ada orang dapat hidayah sudah tu. Jadi untuk membuka pintu hati menerima kebenaran. Ya kan? Inilah gunanya wirid ini. Kalau sekadar mendengar wirid, tidak perlu kita ke masjid kerana di YouTube telah banyak. Kemudian orang-orang di samping masjid mungkin ada yang selama ini sudah berlama bertetangga dengan masjid. Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi belum terketuk hatinya untuk datang ke masjid. Kadang-kadang dengan didengar juga, dia dapat hidayah dari Allah. Contoh, tahun 91, Tuan Boalung ke Makkah, Lembo ke Makkah tahun 9 sampai. Kami diundang khutbah hari raya ke Selimpawang. Masjid Raya Selimpawang Pasar Jumat nama orang senan. Jadi pasarnya rami hari Jumat. Ketika tu ambo kamudo baru tahun 91 tu. Jadi dari Baso sore-sore sabalun babuko ambo jo pespa se. Pespa tu sembarang letak sedulu tu. Sebab itu sebab ambo cabui businya lo. Dah ada kunci stang, tak pernah dicilok orang. Cuma malam-malam lampunya tak tarang leh. Apa tu kajo motor Honda, ya kan? Akini bapak-bapak dek lah tua, ndak boleh lo dia anak Honda kolek. Inyolah nan mantakan ilmu dia pai wirid. Kaum muslimin yang terhormat. Jadi khutbah hambo, khutbah hari raya sehari itu, di samping kita selesai puasa Ramadan, kita jaga ibadah kita jangan rusak atau terkontaminasi lagi, sehingga puasa kita itu tidak bisa mengendalikan nafsu. Lah sudah puasa, bertambah buruk perangai. Akan itu nandingi di khutbah raya. Bagaimana mempertahankan ketakwaan yang kita capai dalam ibadah Ramadan. Sudah tu ambo tarang lo silaturahmi. Silaturahmi ini Pak, pertama mempermurah rezeki. Jadi awak jangan barek bibi di dalam hidup kau. Sukolah bersilaturahmi, bercengkerama yang indah. Jangan damui barek bibi sama jo puyuh talu. Yang kedua, silaturahmi itu
untuk memperpanjang umur. Karena kaum muslimin silaturahmi, orang yang menemui kita hatinya gembira, kita yang menanti gembira. Maka terbangunlah jembatan hati kasih sayang ukhuwah Islamiyah. Itu diterangkan juga di khutbah hari raya, bagaimana silaturahim ini jangan sampai putus. Sudah tu ambo ceritakan pulo ba'a anak yatim. Ya kan? Saat saya menceritakan anak yatim itu hati saya itu bapak-bapak gemuruh di dalam, akhirnya air mata saya keluar. Maka jamaah salat raya tu rata-rata menangis. Apa nutup khutbah, ambo tarangkan pulo anak yatim sabalun yatim. Ba'alo anak yatim sabalun yatim tu Pak Ustaz. Ayahnya kok ndak pulang-pulang ke rumah emaknya lai, nyo caren ndak, balanjo ndak nyo lagi. Atau anaknya yatim sabalun yatim. Kalau ada pak nama dia itu ubahlah perangai lai. Ya kan? Atau ada juga apaknya kok gila babi ni se. Anak nan tinggal ndak dia pergi belanjo. Ya kan? Itu anak yatim sebelum yatim juga. Penghujung khutbah itu, bapak-bapak jamaah salat Id yang berbahagia. Andaikan amal bapak banyak sepenuh langit dan bumi, kemudian berat timbangan bapak dan akan masuk ke dalam sorga lagi. Tapi anak yatim sebelum yatim yang bapak sia-siakan tadi datang menuntut, ndak jadi ya pak masuk surga doh. Itu kira-kira penutup khutbah hamba tu sebelum berdoa. Sangkit tu kalau nak do telefon engkau do pak. Telefon di rumah lah do. Lah sudah kami bari rayo jo ibu 3 hari di kampung, pulang ke Padang. Mandariang telepon rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo dari Masjid Raya Salim Pawang pak. Kok ke rumah Pak Ristawardi? Iyo. Ustaz, kapatang khutbah Ustaz tadi, ada yang sadar sesudah itu dapat hidayah dia dari Allah. Apa itu saya bilang? Beliau kok ndak pulang-pulang ke rumah orang rumahnya lah 7 tahun. Balanjo ndak nyagi segala ndak. Anyo di saf paling depan bana duduk. Jadi jaleh bana dinyo khutbah Pak Ustaz. Ambo ndak tahu gitu do Pak. Kebetulan ada jamaah nama dia itu. Ya kan? Tak tahu kan? Jadi sekarang Pak Ustaz terima kasih. Beliau sadar. Nyo minta japui jo anaknya. Lah balik ke rumah bininya. Nyo rapel balanjo selama 7 tahun. Ya kan? Itulah gunanya dakwah-dakwah ko Pak. Mengko dakwah ko jangan dimatian. Dengan mendengar kata-kata hikmah dari ustaz-ustaz awak, ko ada kawan nanta sase, ndak sase taruhnya do, babah liaknya kanan bana. Inilah gunanya. Karena tertutup hati itu lebih berbahaya dari pekak telinga. Babayo, kalau pakak telinga itulah biasa tu. Ambo saja ketek ko, bab itu telinga ko saja lai ketek sebelah. Nang kida ketek nang gadang, nang suuk kat gadang. Ajo pendengarannya kurang. Iya kan? Jadi ambo asal menjawab telefon tak ada je telinga kida do pak. Taruh je telinga suuk nang suuk ko tarang mana? Jalek tu. Akan tak apa kak telinga tu. Nambah bayo tu pakak hati. Iya kan? Ini yang akan kita jauhi. Walaupun orang pakak hati itu pak, bini Nabi, tidak dapat tu adik Nabi dah. Siapa tu? Tu bini Nabi Lut, jadi agen LGBT-nya. Rato-rato umat di zaman Nabi Lut tu, kalau orang kampung menyebut panak Jawi. Nah laki-laki tidak amuh babini je orang padusi. Nam padusi tidak amuh balaki je laki-laki. Nam padusi sama padusinya. Nah laki-laki sama laki-laki. Apa kata Nabi Nuh? Wahai umatku,
Semenjak dunia diciptakan Allah, belum ada perangai orang yang seperti kalian ini. Belum ada, hanya di zaman saya sekarang ini. Engkau adalah istriku. Salapit sekatiduran sabanta sekalang ulu cotiwang jo pungwang kabau ba mangko jadi agen LGBT. Untuk memotivasi embo dakwah lah. Karena istri itu adalah pendamping suami, mitra. Disokong dakwah embo andaknya. Iya kan? Apa kata Nabi Lut kepada umatnya? Ini anak saya perempuan banyak, cantik-cantik semua. Pilihlah di kalian nama yang ketujuh. Tak ketujuh de kami. Siapa yang jadi agen LGBT itu? Istri Nabi Lut. Baraka barik beban mental di beliau tu Pak. Berani tak Pak menyalahkan Nabi Lut bininya pada itu? Tak berani Pak tu kan? Jadi kok adolo bini ustaz jadi agen LGBT, jan ustaz apa salahan? Bininya tu salahan, tak dapat hidayah dari Allah. Kalau ada anak ustaz terlibat narkoba, apa ang layu ustaz wa anak korba? Anda boleh macam itu. Anak Nabi Adam, Nabi bapaknya tu, tapi nyo bunuh adiknya. Iya kan? Jadi kalau orang tertutup pintu hati, ndak bisa nyo mengikuti agama Allah, itu bukan orang biasa saja. Istri Nabi pun bisa begitu. Ya kan? Maka janganlah tinggalkan doa setiap hari ini. Jangan doa minta materi je leh. Materi untuk awak kau lah nyagaan di Allah Pak. Jangan diminta je leh. Minta berkah. Berkahilah rezeki kami Allah. Minta tambah jangan. Ya kan? Tak perlu minta tambah. Lebih-lebih hendak ada tanggungjawab serupa mbok kau kecuali ke diri awak. Ya kan? Tak perlu minta tambah rezeki lagi. Ya Allah, tambahlah ilmu agama saya. Bukakanlah pintu hati saya kepada yang benar, ya Allah. Seperti engkau telah membukakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kemudian para jamaah, kalau kita menyampaikan nan bana ke orang nan ado masalah, ya kan? Sampaikanlah dengan bahasa yang dipahaminya. Supaya nyo capek mengerti. Kalau di kampung awak wirid Pak dibaca asosiasi, asimilasi, nak tentu dah kecil ustaz. Negari awak kau kan pernah dijajah Jepang Pak. Ya kan? Orang payah kumbuh kan banyak mengalih kelamai. Masuk Jepang ke pasar tu. Anyo suruh membeli kelamai kau coba so payah kumbuh. Boleh lawan. Alim ngerti Jepang? Tak. Cik Jepang nyo pacik kelamai ko. Korewa na deska. Lain ngerti orang pekumbuh? Tak. Korewa na deska tu lain tahu apa artinya. Ikon hani ibu jua ko ago. Korewa. Nang kecik orang pekumbuh ko kelamai ndak nang Korea ko dawan. Ko na lombu ko. Lain menyambung bahasa tu? Tak. Ya kan? Berang Jepang ko. Bagero je. Cik orang pekumbuh ko, tak bagulo dawan, basoka je. Akhirnya nyo tanpa di Jepang. Jadi menyampaikan kebenaran agar hati orang yang tertutup itu terbuka dengan bahasa yang dipahaminya, menjauhkan dirinya dari tersinggung. Bapak Ibu yang terhormat, akhirnya orang tadi kembali kepada istrinya. Acik le diambo keuntungannya datangnya kepada pengurus masjid tu nyo tambah amplop ambo. Ini bapak-bapak kaum muslim. Tu. Begitu Pak. Ya kan? Jadi bacalah doa terus supaya hati kita jangan tertutup menerima kebenaran. Bukalah pintu hati saya ya Allah sebagaimana Engkau membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.